sesuatu yang Allah berikan untuk engkau buat negeri akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Karena kita masih hidup di dunia, tentu kita juga harus bahagia di dunia. Sebagaimana doa yang sering kali kita panjatkan ibu-ibu ya. Apa doanya bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Jadi jangan mikirnya bukan hanya dunia, tapi juga bagaimana di akhirat nanti kita bahagia. Orang-orang yang telah meninggal dunia itu saat ini mereka masih di dalam kubur. Mereka masih dalam kubur. Jadi kehidupan di kubur saja itu lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Apalagi nanti di akhirat, setelah terjadinya kiamat, begitu panjang perjalanan hidup kita. Maka itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Nah maka barangkali Bapak Ibu sekalian membuat sebuah komunitas. Mudah-mudahan komunitas ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia. Semoga Bapak Ibu kumpul bukan hanya di dunia, tapi benar-benar bisa kumpul nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang enak, kehidupan yang sukses di dunia. Karena kita masih hidup di dunia, banyak orang yang giat bekerja, betul ya. Pergi pagi pulang petang, banting tulang dibanting-banting ya, betul ya Bu. Capek segala macam. Karena setiap orang menginginkan hidup yang enak. Ibu-ibu, bapak-bapak ingin hidupnya enak? Ingin hidupnya berkah? Mau ya Bu ya? Mau berkah hidupnya? Hidup berkah, bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, mau? Pulang-pulang bisa beli tanah sama sawah, mau? Punya anak yang soleh dan solehah, mau? Anak-anak belajar sampai kuliah, mau? Anak-anak menjadi orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat, mau? Maka tentu semua itu harus diupayakan dan diusahakan. Maka kalau kita punya orientasi bukan hanya orientasi dunia, tapi juga orientasi akhirat, maka ada hal yang harus kita selalu upayakan dan kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jalan. Ketika engkau ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka gampang, solusinya gampang. Apa Bu? Yaitu menjadi orang yang bertakwa. Apa Bu? Menjadi orang yang bertakwa. Ketika Bapak Ibu menjadi orang yang bertakwa, maka semua kemudahan-kemudahan pasti Allah berikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Surat At-Tolak ayat kedua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buat semua urusannya mudah. Kadang kita kalau punya urusan, punya masalah, ngadunya sama siapa? Sama teman. Lagi kesusahan, kontak teman. Lagi punya hutang, kontak teman. Butuh sesuatu yang di calling siapa? Bosnya, temannya. Padahal harusnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa sih? Sehingga orang yang bertakwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, kebahagiaan. Bukan cuma di dunia Bu, tapi sampai akhirat nanti. Maka orang yang bertakwa gak usah takut hidupnya susah. Orang yang bertakwa gak usah takut kesusahan. Orang yang bertakwa gak usah takut kelaparan. Allah pasti jamin rezekinya. Orang yang bertakwa tidak usah takut masalahnya tidak selesai. Sebanyak apapun masalah ibu, sebanyak apapun masalah bapak, kalau bertakwa kepada Allah, selesai semua masalah. Cuman kan pertanyaannya orang yang bertakwa tuh kayak gimana?
kita pelajari hari ini. Sesuai tema juga nanti. Lebih fokus kepada tema. Apa? Kita baca Bu di surat Al-Baqarah. Hafal Bu ayat pertama sampai ayat kelima, hafal? Insyaallah. Boleh kita sama-sama baca Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama ya, sambil kita mudah-mudahan dapat pahala dari apa yang kita baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Kita ini jangan sampai menjadi manusia yang melalaikan sholat. Fawailun lil musalli. Tunggu, orang yang sholat aja udah celaka. Celakalah buat orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah sekarang ini banyak di antara kita yang menjadikan sholat ini hanya sebatas kewajiban sehingga sholat ini menjadi beban. Betul ya? Aduh, lagi kerja, zuhur. Ya udahlah, sholat dulu dah, sekalian istirahat. Betul? Aduh, sore mau pulang ke rumah macet, sholat lagi. Ya udahlah, nanggung dah sholat dulu. Banyak nggak yang kayak gitu? Jadi sholat ini dijadikan beban, tidak dijadikan kebutuhan. Harusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sholat itu menjadi sebuah sarana kita mengadukan segala sesuatu keluh kesah kita kepada Allah. Kan sholat itu Bapak Ibu sekalian, peristiwa diperintahkannya lewat apa Bu? Lewat peristiwa apa? Isra Mi'raj. Artinya Rasulullah diundang langsung bertemu Allah. Bukan melalui malaikat Jibril perintahnya, tapi Rasul diundang. Dan ketika itu kejadiannya apa? Dalam kondisi Rasulullah sedang berduka. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu Bapak Ibu, itu terjadi pada Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana paman Rasulullah wafat, kemudian nggak lama istrinya wafat. Pokoknya beliau dalam kondisi sedih. Allah panggil, Allah undang. Kemudian Allah perintahkan sholat. Berarti apa? Allah ini tahu kalau kita ini hidup di dunia ini punya masalah, punya keperluan, punya kebutuhan. Bahkan Allah begitu tahu kalau kita ini menjadi manusia yang benar-benar butuh bahagia, butuh sukses. Betul? Maka Allah berikanlah perintah sholat menjadi sarana sholat ini mengabulkan semua hajat-hajat kita. Maka kata Rasul, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya, cara bagaimana dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, cara naiknya. Ketika seseorang, manusia dengan manusia dengan Allah begitu jauh jaraknya, maka dengan sholat jarak itu menjadi dekat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu tahu, faham bahwa kita ini banyak kebutuhan. Maka Allah berikan sarana perintah ini sholat.
bukan hanya untuk menyembah Allah. Allah nggak butuh Bapak Ibu disembah kita. Seandainya semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang menyembah Allah, tidak berkurang sedikit pun kemahakuasaan Allah, tidak berkurang sedikit pun kerajaan Allah, tidak berkurang sedikit pun kehebatan Allah. Bapak Ibu nggak sholat nggak rugi Allah. Ya betul. Ya Allah, kita manusia apa sih? Kita nggak sholat nih setiap hari, ya nggak rugi Allah. Yang rugi siapa? Kita. Maka sholat ini menjadi sebuah sarana menjadikan kita menjadi orang bahagia. Maka kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tuh bayangkan. Dan mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat. Tuh, Allah sudah ngasih sinyal. Wahai hambaku, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar. Yang pertama yang kedua dengan sholat. Jadi sebelum kita minta pertolongan, Allah sudah memberikan jalan. Ada nggak kira-kira kalau di antara kita manusia, ya mungkin ada sebagian, tapi kebanyakan di antara manusia ini tidak ada yang langsung memberikan tawaran bantuan kepada temannya. Bro, kalau ada kesusahan tokolin gua ya, gue bantu. Berapapun kesusahan gue bantu. Ada, tapi biasanya teman dekat, betul ya? Tidak diobrol kepada semua. Jarang manusia yang berikan tawaran bantuannya, itu jarang. Bahkan ketika diminta bantuan pun kadang tidak membantu. Tapi Allah ini maha rahim, maha baik, memberikan tawaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kalian kepadaku dengan sabar. Sabar itu apa? Menerima. Kalau kita punya kesusahan, terima dulu. Terima, sabar, laksanakan, kerjain. Kemudian apa? Was-shalah. Bentuk permohonan kita yang kedua apa? Dengan sholat. Para sahabat dahulu kalau ada apa, kan masalah tuh, panas terus, gersang terus, tumbuhan tidak hidup, air kering, semua orang kesusahan. Itu kan masalah alam semesta. Solusinya apa? Kata Rasul, sholat. Sholat istisqa. Sholat istisqa, turun hujan. Kalau orang yang sholatnya yakin, turun hujan pasti. Masalah alam semesta saja yang begitu luas, yang menurut analogi kita bagaimana menyelesaikannya, bagaimana cara menurunkan hujannya. Walaupun sekarang teknologi udah hebat, tapi ya tidak semudah yang kita bayangkan. Ya apalagi masalah kita yang kecil di mata Allah, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah harta, masalah perusahaan kecil, selesaikan semuanya dengan sholat. Ada sholat hajat, minta sama Allah, ya Allah, perusahaan saya lagi turun omsetnya. Ajak semua karyawannya sholat duha, ajak semua karyawannya sholat hajat, minta sama Allah, selesai semua masalah insya Allah. Itu ya Bapak Ibu ya, insya Allah selesai. Dengan apa? Sholat. Maka kita harus memahami bacaan sholat agar sholat ini lebih khusyuk. Dalam surah Al-Mu'minun dijelaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, bahagia orang yang beriman. Nah cirinya yang pertama apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu begitu khusyuk. Mari kita latihan, terutama Bapak Ibu yang barangkali sudah tidak begitu padat aktivitasnya, maka ketika sholat itu betul-betul harus khusyuk. Maka kata Rasul, derajat seseorang yang paling tinggi itu adalah derajat ihsan. Apa itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Maka ketika sholat itu harus bisa merasakan bahwa Bapak Ibu melihat Allah, merasakan bahwa Allah itu ada. Insya Allah itu akan khusyuk. Belajar sholat khusyuk. Lebih enak kalau nggak bisa jamaah. Ya Allah Ustaz, kalau sholat jamaah nggak bisa khusyuk, ya udah sholat sunnah, sholat tahajud di sepertiga malam, bangun dalam kondisi hening, tidak ada suara, semua orang tertidur, kita bangun sholat, minta sama Allah, minta selamat, bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat di akhirat. Ya Allah, dalam
sebuah riwayat hadis, orang yang sering meninggalkan sholat itu dalam kuburnya akan disiksa, yaitu apa? Akan dikirimkan ular namanya Syuja'ul Aqra. Ya Rob, ular yang begitu ganas besar. Langsung Bu, seketika orang yang nggak pernah sholat masuk kubur langsung didatangi ular. Na'udzubillah. Kita ular kecil aja udah takut ya, apalagi ular gede. Syuja'ul Aqra, ular bisa. Makanya banyak kadang ya cerita-cerita orang masuk baru dikuburin, sudah rusak jasadnya, sudah disiksa karena di dunianya melalaikan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Bapak Ibu, orang yang melalaikan sholat, Rasulullah ketika itu memerintahkan para sahabat untuk membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang tidak mengerjakan sholat di masjid. Masya Allah, nggak mau jamaah aja, kata Rasul, bakar rumahnya. Ya Rabb. Bahkan kata Rasul, orang yang mendengar azan kemudian dia tidak bergegas ke masjid, maka lebih baik dituangkan cairan timah ke dalam kupingnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang nggak sholat itu pasti akan rugi, pasti akan rugi. Tadi kan kita ingin bahagia nih, maka caranya sholat. Berarti kebalikannya, kalau orang yang nggak mau sholat, pasti dia akan rugi, sengsara dunia akhirat. Di dunianya dia akan galau. Ya Allah, masalah ada aja. Salah satu selesai, datang lagi masalah. Maka kata Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah, selalu ngeluh, selalu aja mengumpat, selalu aja tidak enak hidupnya, berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, ya pasti berkeluh kesah. Waduh. Wa idza massahu khairu manua. Ketika dia dapat kebaikan, dia lupa. Betul ya? Dia pelit, dia enak-enakan. Tapi kata Allah, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat tuh nggak pernah mengeluh. Tapi sholat yang kayak gimana? Alladzina hum ala salatihim, alladzina hum fi salatihim daimun. Orang-orang yang sholatnya itu daimun, terus menerus, istiqomah. Bukan istirahat, tapi istiqomah. Ya, istiqomah terus, flat, semangat sholatnya flat. Tidak sekarang semangat habis dengerin kajian, besok udah males lagi bangun subuh. Dibangunin susah. Pak bangun pak, bentar dulu, bentar lagi, masih ngantuk. Betul? Ya Rob. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwa sholat ini adalah kunci kebahagiaan bukan hanya di dunia, mari sama-sama kita perbaiki. Karena sholat itu kunci pertama, kunci utama. Setelah iman, sholat. Bukti orang itu beriman, ya sholat. Jangan mengaku engkau beriman kepada Allah dan Rasul kalau nggak mau sholat. Ya Rabbi, sholat kita ini terkadang belum sempurna. Maka mari perbaiki tertibnya, perbaiki semangatnya, perbaiki kualitas bacaannya. Perbaiki Bu. Tahu itu aja. Pilih sendiri. Ada lagi enggak ada. Boleh lagi. Nih satu Ya lagi. udah satu lagi. Biar sekalian dijawab. Ketika kita mengerjakan sholat dalam perjalanan. Jadi gini, saya berikan gambaran dulu bahwa sholat ini adalah kewajiban yang memang harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Berdiri, nggak bisa berdiri, tidur. Duduk, nggak bisa duduk, tiduran, berbaring. Bahkan nggak bisa menggerakkan anggota tubuh dengan isyarat pun boleh. Artinya sholat ini tetap harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Nah, dalam ilmu fikih ada yang namanya sholat jamak dan qashar. Ada jamak dan qashar. Jamak itu apa? Menggabungkan dua sholat. Tapi tidak semua. Yang bisa digabungkan apa? Zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Subuh tidak bisa. Nah, jamak itu adalah menggabungkan. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kemudian yang kedua adalah qashar. Qashar itu meringkas atau mengurangi rakaat sholat yang awalnya 4 menjadi 2.
Ada sholat itu yang harus dijamak qashar. Boleh dijamak qashar dengan memenuhi kriteria syaratan. Apa itu? Yaitu yang pertama jarak tempuh ya. Ada yang tahu berapa kira-kira? 80 ya. Kurang lebih 80 km. 80 lebih, ada menurut para ulama memang 83. 80 sampai 83 km. Jauhnya ya. Jauhnya. Nah, kalau ke Sukabumi itu kayaknya dari sini nyampe nggak? Sukabumi 83 km. Nyasar. Bogor 60. Ya, kita misalkan mau diambil paling minimal misalkan ya, minimal 83 km. 83 km perjalanan tempuhnya. Selama perjalanannya tidak mengandung maksiat, maka boleh dijamak qashar seperti itu. Kemudian ada, ini koreksi kalau saya salah, itu untuk jamak qashar ya. Untuk jamak itu bahkan Rasulullah pernah dalam sebuah riwayat dalam kondisi yang hujan sangat deras, angin sangat kencang, itu beliau menjamak, tapi tanpa qashar ya, menjamak saja tanpa qashar seperti itu. Jadi dalam kondisi darurat misalkan jarak tempuh tidak sampai yang membolehkan qashar, tapi kita menjamak saja tapi tidak qashar seperti itu. Gitu. Jadi kalau qashar itu memang harus karena mengurangi rakaat, jadi harus jarak tempuhnya harus mencapai batas minimal perjalanan seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak bisa bagaimana? Apakah harus di kendaraan? Di kendaraan kalau berdasarkan yang pernah saya pelajari, itu di kendaraan itu sholatnya hanya lihormatil waktu, hanya untuk menghormati waktu. Kemudian sampai di tujuan, misalkan kondisi darurat nih, ya Allah nggak bisa nih, jarak tempuh nggak nyampe 83 km, maka kita sholat misalkan dalam kendaraan, tapi hanya sholat lihormatil waktu. Sampai lokasi misalkan, ya kita sholat lagi, sempurnakan lagi seperti itu untuk sholat. Ya intinya jangan sampai ada yang terlewat. Bahkan kan ada yang dikodok, boleh bu kodok sholat. Yang mana? Yang di mobil. Dihormatil waktu aja, usolli sunnat tadzuhri misalkan arba rakaatin misalkan lihormatil waktu. Tiba-tiba sampai di sana, jadi ada dua opsi ya. Pertama, kalau mau pakai riwayat yang jamak, berarti kita jamak tanpa misalkan tidak nyampe 83, cuma 20 kilo gitu, tapi macetnya parah gitu kan. Nah, bagaimana solusinya? Misalkan kita berangkat sebelum zuhur, ternyata parah macetnya sampai lokasi asar, berarti kan zuhur nggak ini tuh. Boleh ya, tetap ketika di kendaraan kita niat sholat dihormatil waktu, sampai sana kita jamak lah. Atau opsi yang kedua, kalau kita nggak mau pakai itu ya dikodo, sholat zuhur dikodo di asar, itu boleh. Dikodo itu jadi niatnya bukan adaan tapi kodoan, dikodo seperti itu. Jadi silahkan dikodo ya. Bahkan saya pernah diberikan nasihat oleh guru saya bahwa kalau kita merasa dulu banyak sholat yang tertinggal, itu boleh kita kodo setiap sholat. Setiap habis sholat zuhur, kita habis itu sholat lagi, niatkan kodo itu menutup, mengganti ya. Orang yang meninggal saya kan ada fidyahnya. Setelah kita masih hidup ya kita kodo saja. Toharo, ada bab istinja. Itu jadi harus benar dulu istinjanya. Hati-hati sholat, kalau istinjanya nggak, ya sholat benar, istinjanya nggak benar, ya gimana? Menjadi najis ya nggak sah. Maka istinja itu bersucinya, buang air kecil, buang air besarnya bagaimana, adab-adabnya, cara-caranya kita harus pelajari. Jangan sampai kita buang air kecil, buang air besar, nyipret lah segala macam lah karena ini. Nah, itu harus belajar ilmunya. Wah, pertemuan berikutnya nih ya. Saya pernah dengar tuh biasanya kalau kita kan menyegerakan sholat gitu ya, yang bagus gitu. Tapi saya pernah dengar itu kalau untuk sholat duha justru katanya bagusnya itu di akhir. Ya, apa itu benar gitu kan? Terus saya pernah di telepon lama banget ngangkat, sorry lagi sholat duha jam 10, sholat duha apaan lo gitu kan? Jadi terus loh, yang benar yang mana sih gitu? Jam berapa? Ya baik, terima kasih. Ya duha itu kan gini Bu, itu kan sholat sunnah ya. Jadi sholat sunnah itu tidak terikat mana yang lebih utama kalau menurut pemahaman saya. Artinya kalaupun memang
selama waktunya sudah dibolehkan, ya silahkan kerjakan. Ya, silahkan kerjakan. Kalau kecuali sholat wajib, ya, as-salatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Tapi kalau sholat sunnah, karena itu sunnah, jadi tidak terikat waktu yang lebih utama mana. Ya kalau ibu sempatnya di awal sebelum bekerja, misalkan daripada nggak sholat, ya sholat nggak apa-apa. Insya Allah sudah dapat keutamaannya. Di akhir bisanya di tengah, ya di tengah jam 9, setengah 10, sekemampuannya. Tidak ada kalau kayak gitu jadi berat. Karena itu kan sunnah. Jadi berat. Jadi orang malas harus jam 10 ya. Lagi kerja gimana? Udah nggak usah sholat. Akhirnya orang nggak sholat tahajud jam berapa? Ya jam berapa saja silakan. Mepet subuh aja boleh. Ya, mepet subuh selama belum subuh dan subuh masih boleh. Ya tentu kalau tahajud, kalau bicara tahajud ya bicaranya kalau tahajud ya, kalau bicara tahajud kan bicara di waktu yang lebih baik. Ya, kalau malam itu kan memang ada sepertiga malam seperti itu ya. Tapi kalau duha, kalau sepengetahuan saya silakan. Ya kalaupun mau di jam 10 ya silakan. Tapi kalaupun nggak bisa di jam itu, ibu bisanya jam berapa silakan. Insya Allah sama-sama sudah dapat keutamaan sholat sunnah. Jangan sampai itu jatuhnya jadi wajib. Nah ini gimana korelasinya terkait karena sudah kebiasaan itu kalau kita lakukan kali sholat tahajud malam ya, itu jadi kalau kita nggak sholat juga jadi nggak enak, terus duha juga jadi kayak rutin gitu. Nah hukumnya gimana nih? Karena ada yang sebagian mengatakan jangan sampai dijadiin kayak wajib gitu karena selalu ngelakuin siang hari. Malah bagus loh. Mungkin maksud yang dipahami bahwa jangan sampai seperti wajib itu adalah ketika ke orang lain ya. Artinya, Bu, ini tahajud ya Bu, wajib ya gitu. Apa harus gitu. Nah tapi kalau buat diri sendiri itu bagus loh. Bagus lah. Ketika ibu rutin tahajud, nggak tahajud sedih ya bagus. Masya Allah, ya Allah, kenapa saya nggak tahajud? Bahkan kata para ulama, ketika ibu sudah rutin tahajud tiba-tiba nggak tahajud sudah dapat pahalanya. Masya Allah. Memaksa, karena memang harus dipaksain ya. Dalam sunnah itu Allah memaksakan katanya gitu. Paksain. Jadi saya harus tahajud, saya harus duha, paksain. Mengharuskannya kepada diri sendiri. Sehingga ketika kita nggak melaksanakan satu hari saja ada yang kurang dalam diri kita, betul ya? Karena sudah istiqomah itu. Sehingga kita ada penyesalan. Ya Allah, nggak sholat, sedih. Sedihnya itu udah menjadi sebuah tanda keimanan dalam hati ibu. Menunjang kualitas sholat kita agar lebih baik. Maka mudah-mudahan kita ini diberikan keistiqomahan Bapak Ibu ya. Belajar terus menerus sampai akhir hayat kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya baru lahir sampai meninggal dunia. Jadi apa tadi, jangan sekuat ini tidak boleh berhenti. Ya. Jangan sekuat apa sekuat? Sekuat ya? Sikuat Maruf. Sekuat ya? Sekuat. Jangan sekuat ini nggak boleh berhenti Bapak. Sikuat ya? Sikuat. Nggak boleh berhenti. Yang sebut-sebut sama si itu ya. Ya jangan. Terus bahkan kalau bisa rekrut semua teman-teman ayo dakwah. Masya Allah ini penggagasnya pahalanya luar biasa nih. Ya terus karena apa? Karena kita ini hidup bukan cuma di dunia, di akhirat. Nanti kalau udah meninggal ya Allah kan disaksikan. Salah satu anggota kita meninggal dunia, ya Allah kita menyaksikan orang itu baik banget, hadir jauh-jauh. Ini paling jauh dari mana Bapak? Bonet.